Ada komentar dari Amang Alabio. Kita cari saja Mahesa nih di mana lokasi rumahnya nyaman. Di Kecamatan Tanara. Kamu jagoan ta? Dikit-dikit halal darahnya. Ngaku muhibbin guru sekumpul, meyakini guru sekumpul wali. Ada yang mengkritisi guru sekumpul kelojotan. Padahal mereka setiap salat subuh itu doa kunut. La yadhillu man walait. Ngapain resah gitu? Seorang guru sekumpul dikritisi nggak ngaruh kalau memang dia itu seorang wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat. Jenengan Habib ya, Bib? Habib bukan? Aneh Said ya. Ya, tafadhol. On cam tidak? Mau on cam apa tidak, Bib? Aneh nggak usah on cam deh ya. Oke, menghindari apa nih? Menghindari fitnah. Oke lah. Tafadhol, Bib. Agak aneh seneng aja antum bahas-bahas masalah, terlebih khusus lagi permasalahan nasab. Kemarin aneh senang. Udahlah, Ya, kalau jangan narik nasab lagi lah. Ya Jangan enggak. nasab lagi ya. Ya, tadi aneh amatin permasalahan guru sekumpul. Nggih. Masya Allah. Antum orang ilmiah, antum cerdas. Dalam berargumen tuh aneh seneng, bagus. Apalagi kalau lawan-lawannya yang nanggung-nanggung juga mungkin patah kali ya. Cuma sayang aja gitu Kang Mahesa. Karena kan beliau ini kan sudah meninggal dunia. Gini, Bib. Muhammad bin Abdul Wahab juga sudah meninggal dunia. Iya. Ibn Taimiyah juga sudah meninggal dunia. Bahkan ada sebuah makalah yang berjudul Akhta Ibn Taimiyah, yang artinya kesalahan-kesalahan Ibn Taimiyah. Ada buku kecil yang berjudul Fadaihil Wahabiyah, yang artinya bulian terhadap Wahabi-Wahabi. Jadi yang kita bahas itu bukan tentang pribadinya guru sekumpul, Bib, tapi tentang sebuah cerita, statement yang sampai kini statement itu masih ada videonya tersebar luas gitu loh. Jadi kalau antum berargumen bahwa biarkanlah misalnya orangnya sudah meninggal, lah karena kita nggak ngebahas pribadi gitu. Ini berkaitan dengan Rasulullah masalahnya. Ini nggak bisa kita biarin. Jadi sudah biasa kritisi itu, sudah biasa. Bahkan judulnya ada yang menohok Fadaihil Wahabiyah. Bulian terhadap Wahabi, artinya bulian ya, bulian jamak fadaih. Bulian-bulian terhadap Wahabi. Akhta Ibn Taimiyah. Jadi kita punya ulama besar namanya Syekh Nawawi ya. Kemudian Syekh Nawawi ini dikritisi oleh Ibu Sinta, istrinya Gus Dur. Kami tidak berargumen, udahlah Syekh Nawawinya sudah tidak ada. Enggak begitu. Justru kita senang Syekh Nawawi dikritisi, itu memicu kita untuk berpikir, untuk menggali lagi apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. Kami tidak pernah membantah Ibu Sinta alias istrinya Gus Dur dengan kata-kata jaga adab, enggak pernah. Lu siapa Bu Sinta? Enggak pernah. Bagi kami silahkan Syekh Nawawi dikritisi. Sah-sah saja kok. Cuma kan kita sekarang begini, memang ada kejanggalan tuh pasti ada bagi orang-orang yang memang tentang syariatnya mantep, pasti ada. Tentang kejanggalan-kejanggalan tuh pasti ada. Ada kan satu ibarat wallahu alam, apa benar apa kebohongan wallahu alam ya. Kita di sini kan diskusi aja. Nggih, Ya, kalau kebohongan itu berdampak positif, berdampak baik kepada banyak orang, ya, yang tadinya nggak ibadah jadi ibadah, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak cinta ulama jadi cinta ulama, kan gitu? Ya, artinya untuk apa kita membahas sesuatu hal yang berdampak baik, walaupun itu kebohongan gitu? Siap. Oke. Ya pertanyaan, berarti ini pertanyaan Bib ya? Ya. Oke, saya jawab. Ini gini, Kang Mahesa. Menurut saya, Kang Mahesa ya. Ini menurut saya, bukan menurut kitab ya. Oke. Kalau pendapat tadi kan berbeda sama pendapat kitab kan gitu. Betul. Kalau seandainya antum menganggap bahwa itu adalah kebohongan, tapi kebohongan yang berdampak positif
bagi umat. Ya, menarik umat, menarik umat. Ya. Yang tadi nggak kenal sama ulama jadi kenal sama ulama, yang tadinya nggak cinta jadi cinta sama ulama, yang tadinya nggak ibadah jadi ibadah, yang tadi nggak ngerti sholawat jadi ngerti sholawat. Oke. Ya, yang tadi hatinya keras jadi lembut. Oke. Yang tadi cara berpikirnya liberal jadi syariat. Oke. Yang tadinya berpikir ateis. Kira-kira nih. Iya. Jawaban antum bagaimana kira-kira? Oke, iya, kalau teori itu secara umum, jawabannya saya siap. Beberapa, walaupun sebenarnya tidak dalam konteks bohong yang diperbolehkan ya, karena beda. Ini kan namanya hida, Bib. Ya, hida. Ada istilah hida. Jadi gini, Bib. Ini kan kita diskusi ya, ngobrol. Al-hidatu dorbun minal inkito. Masalahnya kita ini lagi ngebahas kuburan bergoyang. Antum menganalisa ke sini. Ini kan namanya hida, ngeles ya. Kalau kebohongan itu sampai dari kafir ke Islam, tetap kebohongan tetap dosa. Paling biasanya orang yang melakukan kebohongan istighfar atas dosa tersebut. Ya saya masih sepakat lah. Bukan dalam konteks membenarkan, menghalalkan bohong ya. Bohong tetap kebohongan. Tapi dalam konteks kemaslahatan yang lebih besar. Tapi kalau dalam konteks ini, misalnya guru sekumpul tujuannya untuk membuat cinta umat. Lah, guru sekumpul waktu ngomong itu bahkan di akhir hayat loh. Mendekati kematian. Artinya sudah sosok guru sekumpul yang masyhur. Yang sudah banyak orang mengenal sholawat. Jadi teori tadi, Antum Bib, itu tidak kena dalam konteks pembicaraan malam hari ini. Karena waktu itu udah guru sekumpulnya sudah didorong di roda gitu loh. Udah tua, udah mau mendekati wafat. Artinya teori tadi jenengan nggak kena kalau konteksnya untuk membahas kuburan Nabi bergoyang. Yang jadi persoalan di sini, Bib, adalah melibatkan Nabi, fi'lun Nabi. Fi'lun Nabi. Cuma kalau secara aneh nggak ngebela sana, ngebela sini. Cuma kan ini bahasan kita ini kan karena tentang sosok seorang ulama. Kita nganggap semuanya kita cinta. Sama ulama manapun kita cinta. Mau Banjar, kan sudah mau dijawab, Bib. Kan sudah dijawab. Membahas pemikiran ulama itu boleh. Kitab-kitab antum itu dibaca itu banyak loh, ngebahas ulama terdahulu. Makanya aneh nggak mau ngomong kitab, Aneh mau ngomong secara akal sehat aja. Jadi begini. Justru di kitab saja membahas kesalahan ulama terdahulu seperti Ibn Taimiyah. Oleh generasi penerusnya, kesalahan Ibn Taimiyah ini dibahas. Artinya kok paham. Maksud aneh yang aneh, makanya yang aneh awal tadi berbicara kebohongan yang berdampak positif, ya kan? Yang awam, yang tadinya tidak mengerti tentang apa yang Mahesa bongkar, buka, jadi mengerti. Nah, yang dikhawatirkan kecintaan mereka itu pudar. Paham kecintaan terhadap siapa, Bib? Ke guru sekumpul, nggak masalah. Kecintaan mereka terhadap guru sekumpul ini jadi pudar. Dalam artian gini. Nggak masalah kan? Yang masalah itu, yang masalah kan mengkritisi pribadinya guru sekumpul. Pemikiran, tolong Bib, cabut. Pemikiran. Itu pribadi. Oh, wah, pribadi itu begini, Bib. Personal itu begini nih. Wah, jenengan ini bahkan nggak bisa bedain ajaran, pemikiran sama personal. Personal itu begini, tentang istri, tentang bagaimana dia keseharian. Nah, itu namanya bersifat personal. Artinya bukan untuk konsumsi publik. Sesuatu yang sudah disampaikan di publik itu bukan pribadi namanya, Bib. Ingat, yang gue sekumpul ini ngomongnya di publik. Dan videonya di-up di mana-mana. Nggak, aneh mau denger dulu nih. Aneh masanya belum tahu apa yang disampaikan sama guru sekumpul. Allahu Akbar kabiro. Ini Kang, jujur aja. Yang aneh tahunya tadi dengarnya pas tadi ngomong permasalahan cium Rasulullah cium lutut, itu aja. Sama tentang zikir yang di kuburan, itu aja yang bergoyang-goyang. Kalau cerita itu kan disampaikan oleh guru sekumpul di publik, dan yang ngomong langsung guru sekumpul, dan itu bukan menceritakan mimpi. Yang cerita mimpi itu dipeluk oleh Sayyidina Hasan dan Husain, dipakaikan rida oleh Bunda Sayyidah Fatimah. Itu baru di sini nih mimpi. Maka tidak dalam pembahasan kita malam hari ini. Di sini ada nih dipakaikan rida oleh Sayyidah Fatimah. Ini mah mimpi. Mimpi bisa saja terjadi.
Persoalannya itu bukan dalam kondisi mimpi kuburan Nabi bergoyang itu. Insya Allah ya. Dan ini ingat Beb, melibatkan Nabi. Jadi jangankan siapapun, habaib kalau berbuat kedustaan atas nama Nabi, kita hantam. Oh iya. Walaupun itu duriannya. Kalau melibatkan Nabi, berbicara macam-macam sama Nabi, dan kita tidak hanya ngebahas guru sekumpul saja, muafik kita bantah juga. Ketika ngomong Nabi rembes, kalau ada pohon jambu, Nabi nyolong jambu, kita bantah habis-habisan itu. Iya, jadi nggak peduli orang mana ini gitu loh. Jangan sembarangan berbicara terhadap Nabi. Sebentar, aneh sependapat sama antum, karena judul tentang Nabi nggak boleh dimain-mainin satu. Cuma alangkah baiknya pembahasan antum ini antum bawa ke Kalimantan, jangan di medsos aja begitu. Oke. Nah, kapan waktu antum diundang ke Kalimantan untuk menjelaskan semua pemikiran tentang guru kumpul, antum kudu siap. Udah. Ini sangat kita sayangkan, Bib. Jenengan ini seorang Habib kok mengungkapkan statement yang sudah disampaikan tadi. Kalau yang tadi masih saya ngemaklumin kok. Ini jenengan loh Habib. Ya, antum tahunya dari medsos. Antum tahunya dari medsos. Itu bantah di medsos gitu. Bukan. Konteks tabayun itu kepada orang yang bersangkutan. Ngerti nggak sih, Bib? Guru sekumpulnya sudah meninggal. Bukan permasalahan tabayun. Aneh nggak bilang tabayun. Antum kan tahu permasalahannya. Bisa menjelaskan bahwa pemikiran buku yang antum pegang tadi, pemikiran ini salah. Ya kan? Nggak, saya lagi... mabok ini ngejelasinnya. Aduh. Mohon maaf Iblah, jeneng ini ternyata baru mengikuti. Ya capek lah kalau baru mengikuti. Masa bagaimana? Anda dengerin dulu biar paham. Capek juga ini. Apa-apa, nggak perlu capek. Tadi itu diklaim oleh guru sekumpul tidak dalam konteks mimpi, tapi secara yakdho. Lalu saya kasih perbandingan. Kecuali, masa nggak paham kata kecuali, Beb? Kecuali seperti yang ada di buku ini, gitu loh. Ini mah diceritakan, itu mimpi. Maka yang ada di buku ini tidak kita bahas malam hari ini. Ya. Gitu loh. Gitu, Beb. Oke lah, biar adil poin sampaikan biar. Ya, ini sebenarnya aneh dapat kabar juga. Udah lama ini sebetulnya tentang permasalahan cium lutut itu juga banyak pertentangan juga di kalangan habaib juga. Ada pro ada kontra. Dan yang kontra bisa dieksekusi ya. Orang ngajinya disuruh tutup ya. Tahu Bib kita Bib. Wallahu alam. Ya kan nanya saya. Tahu tentang isu ini saya tahu. Ya Bib. Kalau aneh nggak ke Kalimantan, jarang ke Kalimantan. Jadi aneh nggak tahu apa pengajian ditutup apa enggak. Tapi pernah hembusan itu beberapa tahun silam. Ya itu ada pro ada kontra. Cuma kalau aneh menanggapinnya begini aja. Ya kalau antum kan menanggapin dari pemikirannya. Tapi kalau aneh menanggapi kan kita melihat sosok cara dakwanya sajalah kalau aneh pribadi gitu, yang artinya banyak orang terselamatkan juga lah dari sisi positifnya saja. Intinya yang dasar-dasar dulu, yang dari awal-awal yang awam-awam ini, yang belum ngerti makrifat dan segala macam, paling tidak mereka terselamatkan dari keburukan aja dulu. Justru piye to jenengan ini bener-bener jenengan ini nggak paham persoalan. Justru mereka ini mengklaim bahwa mereka ini marifat. Piye to? Paham, tapi nggak semuanya. Kalau menurut aneh nggak semuanya sih, gitu. Yang sudah. Sekarang gini, konsekuensinya justru bukan yang dipikirkan kan itu nama besar. Ada sebuah ungkapan yang sering saya lupa ibroh ini. Tapi Kiai Lutfi Basori dulu di dalam salah satu penyampaiannya mengeluarkan ibroh ini dari salah satu kitab. Menjaga nama ulama itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keilmuan. Artinya begini, itulah kenapa para ulama banyak mengkritisi ulama. Jadi jenengan ini Bib, jangan kayak orang baru ketika ada tokoh dikritisi seolah-olah beretorika dengan haidah tadi ya. Saya sebutnya haidah. Saya nggak begitu, saya justru mau dengar pendapat situ yang bisa saya ambil, paham nggak? Justru saya mau dengar pendapat situ yang bisa saya ambil. Saya tidak mencela situ, saya juga tidak menyela apa yang sudah tersebar.
Saya nggak menyalahkan kanan, nggak Oke. menyalahkan kiri. Cuma menurut mau saya tanya. begini, setelah meninggalnya Guru Sekumpul, mungkin ada ulama-ulama yang mengisi majelis-majelisnya yang nanti bisa menjelaskan ya pemikiran atau meluruskan pemikiran-pemikiran daripada pemikiran almarhum Guru Sekumpul. Nah, betul. Itu aja. Sampai di Ya, situ dulu, harapan Beb. saya itu aja. Udah. Harapan saya itu. Nah, Mudah-mudahan. Iya, udah ada- sampai situ dulu. Sudah. Nah, Justru itu, Beb. Semakin penerus semakin parah nih. Karena benar sebuah ungkapan guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu benar. Realitanya malah lebih parah yang sekarang. Salah satunya ini bukti yang saya pegang ini, mimpi disebut karomah. Makin parah kisah itu. Ini yang ingin saya lawan, kehaluan-kehaluan ini gitu. Nggak bisa. Kemudian konsekuensi daripada kehaluan apa, Bib? Coba kalau kita renungkan hadis-hadis, dalil-dalil tentang Dajjal. Kenapa Dajjal di akhir zaman banyak masanya? Lah ya karena orang sekarang itu loh. Lihat orang wah gitu loh. Kira-kira seperti itu. betul. Dikit-dikit asal ada keanehan. Di sini dikatakan nih. 100 karomah Aba Guru Sekumpul. Isinya bukan karomah. Nah, ini kan mencederai, merusak nilai kesakralan karomah gitu. Merusak. Wong bukan karomah dikatakan karomah. Ini kan bahaya buku-buku seperti ini. Generasi Islam akan dicekoki kehaluan-kehaluan. Dan entah mengapa penulis buku itu saya tantang diskusi terbuka sampai sekarang belum nongol. Katanya siap diskusi di TikTok. Oh, pernah antum tantang itu? Bahkan sudah ada pernah yang menghubungi. Nama pemilik akun TikToknya Gabriel sudah menghubungi, sudah ngebales WhatsApp. Ketika itu M Zakaria Al Ansori sedang umroh. Sedang umroh, katanya siap setelah pulang. Sampai sekarang mau lebaran haji belum nongol-nongol juga itu orang. Zaman sekarang kehaluan disebut karomah dari Guru Sekumpul. Ini bagaimana nanti Dajjal, Beb? Yang kita pikiran kan bagaimana kalau Dajjal nongol. Dongeng ngimpi saja disebut karomah. Aduh, si Habibnya ini. Ya itulah logika orang-orang panas itu. Datang ke Kalimantan. Ngapain datang ke Kalimantan? Aduh. Nggak ngerti persoalan. Jadi kalau ada orang mengkritisi, ya tapi kami dulu punya ulama Syekh Nawawi dikritisi oleh Ibu Sinta dan 5 orang tim lainnya, dan 6 waktu itu sama Ibu Sinta. Nggak pernah kami ngomong, datang ke Makla, datang ke Tenaran, nggak pernah, karena kami orang waras. Yang dikritisi adalah karya ilmiah Syekh Nawawi, dikritisi lagi silahkan. Saya membantah sebuah statement di dalam YouTube ya sama. Ibu Sinta mengkritisi Syekh Nawawi, ada bukunya beli sendiri, Wajah Baru Relasi Suami Istri, itu mengkritisi kitab Unqudul Lujen, 1 kitab loh. Enggak kok kami ngebela, Ibu Sinta, kamu jangan sholat, enggak pernah. Atau datang ke Tenaran, enggak pernah. Enggak pernah kami nyuruh Bu Sinta datang ke duriannya Syekh Nawawi, enggak pernah. Karena kami orang waras. Ini heran saya. Sebuah pemikiran dikritisi, datang ke Kalimantan. Ngapain datang ke Kalimantan? Guru Sekumpulnya sudah meninggal. Saya temui Ar-Razi Yasim, saya temui Tania, dan saya siap temui siapapun ahli hikmat di Provinsi Banten, Beb. Seluruh ahli hikmat seprovinsi Banten yang tidak terima dengan video saya, panggil saya datang. Gitu loh, Beb. Ini memang style saya kayak begini, Beb. Ya sama kayak Habib Rizik, Habib Bahar. Ini style doang. Nggak usah ngomong-ngomong akhlak ya di sini ya. Gitu, Beb. Ya, kritik itu artinya apa? Bagi kami sah-sah saja. Seorang Syekh Nawawi dikritisi itu ya silahkan. Berbeda dengan kemarin tentang Habib Utsman. Habib Utsman bukan dikritik, tapi dicaci maki. Habib Utsman disebut penjajah antek, itu mah cacian, fitnahan, hinaan. Itu mah bukan kritik. Oh, itu iya. Ah kan, Beb, itu beda. Biadab yang ngomong itu. Biadab yang ngomong itu. Itu bukan kritisi. Itu kalau depan aneh lempar gelas palanya, aneh lempar gelas palanya kalau depan aneh itu ngomong itu. Ya iya, itu Nabi Utsman bener wallah. Nah, kan namanya, Ya Beb, udah, itu bukan cacian. Begini ya, aku. Ya, Nggih, Beb. Aneh paham apa yang antum sampaikan. Ya, artinya kritis tentang
ya mengkritisi dengan ilmu itu memang ya kalau cuma akal-akalan ya lain lah. Memang Kita ada pakai dalil, helmnya, Bib. ada ilmunya. Kita pakai dalil Ya kok. dan memang permasalahan aba guru ini juga memang ada pro ada kontra. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap aneh biar bagaimanapun tetap aneh menghormati ta'zim terhadap siapapun. Waduh, Habib sinyalnya merah tuh terlihat di sini.